Clara, sudah hampir siang. Ayo kita kembali ke pondok. Nanti kakek dan ibumu akan khawatir jika kita lambat kembali. Kata Jerry dengan lembut berbisik di telinga Clara. Clara hanya mengangguk saja dan tidak menolak ketika Jerry menyeka air matanya penuh dengan perasaan kasih sayang. Baru saja beberapa langkah mereka meninggalkan depan kedai tersebut, tiba-tiba satu suara menegur mereka dari belakang. Tuan muda. Cetar. Bagai disambar petir di siang bolong ketika Jerry mendengar ada yang mengenali dirinya dan memanggil dirinya dengan sebutan Tuan muda. Jerry hanya berdiri mematung tanpa bergerak sambil memegang tangan Clara yang terlihat heran melihat ekspresi yang mendadak berubah di wajah Jerry. Apakah saya tidak bermimpi? Kata seseorang yang tadi menegurnya sambil tergesa-gesa menelikung tubuh Jerry yang hanya mematung tak bergerak. Setelah dia berhasil berdiri tepat di hadapan Jerry, kini tampak lelaki setengah baya itu menatap seakan-akan tidak percaya melihat siapa pemuda yang kini berdiri di hadapannya itu. Lelaki setengah baya itu menutup mulutnya dengan tangan sebagai bentuk dari rasa tidak percaya melihat orang yang selama ini dicari oleh mereka ternyata dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Apakah saya tidak salah orang? Kata lelaki setengah baya itu sambil meraba-raba wajah Jerry dan memijit-mijit lengan Jerry. Ini nyata. Ternyata Anda masih hidup, Tuan muda. Kata lelaki itu dengan sangat gembira. Kejadian di depan kedai ini menarik perhatian beberapa staf dan pekerja proyek tersebut dan mulai menghampiri lelaki setengah baya tersebut. Ada apa Tuan Isa? Tanya salah seorang dari mereka kepada lelaki setengah baya yang pertama tadi. Tuan Raven, kemarilah. Coba Anda lihat. Apakah saya salah bahwa ini adalah Tuan muda? Kata lelaki yang dipanggil Tuan Isa tersebut kepada temannya yang bernama Tuan Raven. Mendengar perkataan Tuan Isa, Tuan Raven segera melangkah mendekati lalu mengamati tanpa berkedip. Iya benar. Ini adalah Tuan muda. Tidak salah lagi. Mata MU belum rabun. Ini pasti Tuan muda kita. Woi, kemarilah. Tuan muda kita masih hidup. Kata Tuan Raven memberitahu kepada yang lainnya. Begitu mendengar teriakan dari Tuan Raven, beberapa orang mulai berdatangan di antaranya ada Tuan Rustam dan Tuan Ricardo. Begitu mereka memperhatikan dengan seksama, tanpa dikomando lagi mereka langsung membuat barisan dan membungkuk memberi hormat kepada Jerry. Ternyata Anda masih hidup Tuan muda. Kata mereka dengan raut wajah masing-masing tampak bahagia. Clara yang melihat adegan ini merasa sangat terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Jerry ini begitu berpengaruh. Dia berpikir ketika ibunya begitu menghormat kepada Jerry adalah sikap berlebihan. Kini dia baru tahu siapa Jerry ini sesungguhnya. Dan yang pastinya ini belum seberapa jika dibanding dengan Star Hill, Country Home dan Hill Street. Adegan ini juga menarik perhatian warga termasuk pemilik kedai dan juga tampak Pak Morgan berjalan tergesa-gesa menghampiri kerumunan itu. Pemilik kedai itu merasa malu sendiri karena telah merekomendasikan agar pemuda yang ternyata adalah pemilik perusahaan yang sedang membangun di kampung halamannya itu untuk melamar pekerjaan sebagai buruh kasar. Benar-benar konyol sekali. Tuan Raven, Tuan Isa. Ada apa ini? Apakah ada masalah di lokasi proyek? Tanya Pak Morgan begitu tiba di tempat kerumunan itu. Namun begitu dia melihat Jerry ada di sana bersama seorang gadis, dia langsung menghampiri dan kembali berkata, Jerry, kapan kau tiba di kampung ini? Tanya Pak Morgan. Ceritanya panjang Pak. Ayo kita ke rumah Anda. Kata Jerry. Oh, silakan Jerry. Ayo yang lain juga. Ajak Pak Morgan. Ketika mereka sudah tiba di rumah Pak Morgan, Jerry pun mulai menceritakan kejadian yang menimpa dirinya kepada semua yang ada di tempat itu. Jerry juga tak lupa berpesan untuk sementara waktu ini agar jangan dulu membocorkan tentang keberadaannya di hilir sungai bagian Mountain Slope ini. Apakah ada di antara kalian yang menyimpan nomor ponsel ayah angkatku? Tanya Jerry. Maaf Tuan muda. Kami tidak pernah berhubungan dengan Draco. Ini karena kami takut untuk berhubungan dengan ketua gangster tersebut. Kata mereka. Tuan Raven, kau bisa meminta nomor Draco kepada Tuan Barry atau Ronald. Aku membutuhkan nomor tersebut untuk menghubunginya. Ini karena aku tidak tahu di mana ponselku hilang ketika kejadian itu. Kata Jerry. Baik Tuan muda.
Saya akan mencoba meminta informasi kontak Draco ini kepada Ronald, kata Tuan Raven. Setelah Tuan Raven mendapatkan informasi kontak Draco dari Ronald, dia langsung memberikan ponsel tersebut kepada Jerry. Jerry yang menerima ponsel tersebut langsung menelepon nomor Draco. Begitu panggilan tersebut terhubung, terdengar suara seorang lelaki yang menyeramkan dari seberang sana. "Halo. Siapa ini?" kata Draco dengan suara khasnya yang serak-serak kasar. "Ayah. Ini adalah aku Jerry," kata Jerry menyebutkan namanya. "Heh, kau tahu siapa aku? Jangan main-main denganku jika tidak ingin bernasib naas," ancam Draco karena merasa dipermainkan. "Ayah, apakah kau sudah tidak mengenali suaraku lagi?" tanya Jerry. Memang mirip. Katakan di mana kau saat ini?" kata Draco. "Ayah, saat ini aku berada di Mountain Slope," kata Jerry lalu menceritakan semuanya hingga dia hanyut terbawa arus dan ditolong oleh seorang gadis bersama kakek dan ibunya. "Ayah, kau harus datang ke Mountain Slope ini sendirian. Jangan bocorkan kepada siapapun bahwa aku masih hidup," kata Jerry berpesan. "Mengapa Jerry? Mengapa kau tidak mengizinkan aku untuk memberitahu kepada siapapun?" tanya Draco heran. "Aku tidak akan kembali ke Star Hill dalam waktu 3 bulan ini. Ini karena aku masih dalam tahap pemulihan. Pokoknya selain ayah, tidak ada yang boleh datang kemari. Aku juga sudah berpesan kepada orang-orangku yang melakukan pembangunan pabrik di sini agar tidak membocorkan bahwa aku masih hidup. Jika tidak, aku akan memecat mereka dan menjadikan mereka seperti Tuan Paul," kata Jerry mengancam membuat Tuan Raven, Isa, Rustam dan Ricardo hanya bisa menelan ludah ketika mendengar ancaman dari Jerry. "Baiklah. Aku akan datang sendirian ke Mountain Slope. Lalu bagaimana aku bisa bertemu dengan MU nanti di sana?" tanya Draco. "Begitu ayah tiba di Mountain Slope ini, ayah bisa menghubungi nomor ini, dan pemilik nomor ini akan mengantarkan ayah ke tempat aku dirawat. Ayah juga bisa menitipkan mobil ayah di rumah kepala desa Mountain Slope ini," kata Jerry menjelaskan. "Baiklah. Kau jaga dirimu dan segeralah pulih. Aku tidak akan lama. Paling lambat 2 hari lagi aku akan tiba di Mountain Slope setelah masalah di sini selesai," kata Draco. "Masalah apa yang sedang ayah hadapi?" tanya Jerry. "Ini masalah Daniel sahabat MU. Dia telah menipu uang Ramendra sebanyak 500 juta dan kini dia diburu terus-terusan oleh anak buah Ramendra. Beberapa telah berhasil aku singkirkan. Tapi dasar rubah tua itu tidak ada jeranya. Kau bersabarlah menunggu di sana," kata Draco. Mendengar bahwa Daniel telah mengerjai Ramendra membuat Jerry tertawa terbahak-bahak. "Daniel ini. Hahaha, berani sekali dia," kata Jerry. "Selama ada Arslan dan Harry dibantu oleh Rico, aku tidak terlalu khawatir. Tapi saat ini keluarga Ragnar juga sudah mulai ikut campur. Ini karena paman MU Jackson telah mengusir Diana dan menceraikannya. Keluarga Ragnar yang sakit hati mulai merapat ke Villa Ramendra dan menjadi anjing di sana," kata Draco memberitahu keadaan di Star Hill, Metro City, dan Megatown kepada Jerry. "Biarkan mereka ayah. Biarkan mereka merasa menang terlebih dahulu. Saat masanya tiba, seorang pun tidak akan selamat dari cengkramanku," kata Jerry yang mulai dingin nada bicaranya. "Sebelum ayah berangkat, suruh Regan untuk mengawal villa kakek Williamku. Atur juga Jeff dan Arslan serta Harry untuk tidak jauh-jauh dari Daniel dan Ryan. Aku khawatir setelah aku, mereka akan menargetkan ketiga sahabatku itu," kata Jerry. "Kau tidak usah khawatir Jerry. Harry dan 25 orang anak buahnya selalu siap siaga untuk melindungi ketiga sahabat MU itu," kata Draco. "Terima kasih ayah. Aku akhiri dulu panggilan ini. Aku khawatir jika terlalu lama, Dewa Penolongku akan khawatir karena aku dan Clara sudah terlalu lama meninggalkan pondok," kata Jerry. "Tunggu. Siapa Clara itu? Apakah kau sudah memiliki kekasih di sana?" tanya Draco. "Cepatlah datang. Aku akan memperkenalkan ayah angkat kepada calon istriku," kata Jerry sambil melirik ke arah Clara yang langsung mendelikkan matanya. "Baiklah. Jaga dirimu," kata Draco sambil mengakhiri panggilan telepon tersebut.
Setelah panggilan tersebut berakhir, Jerry yang harus kembali ke pondok langsung meminta diri lalu sepasang muda-mudi itu pun keluar dan berjalan melenggang sambil bergandengan tangan seperti tanpa beban apapun.